Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hati Asifa dalam segmen Berani Bercerita. Pada kesempatan kali ini, aku bakal menceritakan sebuah kisah tentang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Ketika ditanya malaikat Mungkar dan Nakir, "Siapa Tuhanmu?" malah Sayyidina Umar membentak. Umat Islam percaya bahwa nanti di alam kubur akan ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat Mungkar dan Nakir. Hal ini sebagai pertanggungjawaban awal manusia selama hidup di dunia. Kedua malaikat itu digambarkan dengan wajah yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang dari kalian telah dikubur, datang dua malaikat, hitam tubuhnya, biru kedua matanya. Satu dari keduanya bernama Al-Munkar dan yang satunya malaikat Nakir. Hadis riwayat Tirmizi. Dari penggambaran itu kita pasti sudah takut untuk melihat beliau. Namun ada yang berani membentak. Siapa sih manusia yang berani untuk membentak? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang termukakah, beliau memiliki banyak keutamaan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memujinya karena ketegasan. Setan pun takut kepada beliau, bahkan tidak berani melalui jalan yang dilewati oleh Umar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang diriku, kepada digenggamnya kita satu setan yang menjumpaimu di salah satu jalan yang luas, melainkan ia akan mencari jalan lain yang tidak kamu lewati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain ketegasan, juga adalah salah satu orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, di antaranya sahabat pada umumnya. Beliau juga sering mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui dengan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ia berkata, "Pada umat sebelum kalian, yaitu pada Bani Israel, terdapat sekelompok orang yang mendapat ilham dari Allah, tetapi mereka bukan kalangan nabi. Kalau terjadi di tengah umatku, maka orang itu adalah Umar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab juga melaksanakan dengan penuh tanggung jawab semua kebijakannya. Selalu ia perhatikan dampak dan hal ini sesuai dengan ucapan beliau. "Seandainya seekor unta mati sia-sia akibat kebijakanku, maka saya takut kelak Allah akan meminta pertanggungjawabku tentang kematiannya yang tidak dikenal." Ketika berhadapan dengan malaikat Mungkar dan Nakir, Sayyidina Umar tidak pernah berubah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang begitu menakutkannya malaikat Mungkar dan Nakir, sahabat Rasulullah yaitu Umar bin Khattab seakan ingin melawan malaikat-malaikat tersebut. Hal ini sesuai dengan riwayat Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah, bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada sahabat perihal Mungkar dan Nakir. Digambarkan malaikat Mungkar dan malaikat Nakir akan mendatangi seorang mayat yang sudah dikebumikan dalam bentuk yang sangat menyeramkan, berkulit hitam bengis, keras dan bersifat buruk yang menakutkan lainnya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Apakah saat dikuburkan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Iya," jawab Rasulullah. "Kalau begitu timpal Umar. Kemudian demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu." Ketika Umar bin Khattab meninggal dan dikuburkan, Ali bin Abi Thalib masih duduk di depan kuburan saat orang lain sudah pergi. Seorang sahabat bertanya perilaku Ali bin Abi Thalib itu. Beliau pun menjawab bahwa ia ingin tahu apa yang akan terjadi pada Umar di dalam kubur. Beliau penasaran tentang percakapan yang akan terjadi antara Umar dan malaikat Mungkar, malaikat Nakir. Hal ini diceritakan oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam sejarah Darussalam ala Aqidatul Awam. Diriwayatkan bahwa sebab kelembutan malaikat Mungkar dan Nakir terhadap orang yang beriman dalam kubur adalah ketika setelah Umar bin Khattab wafat. Setelah Umar bin Khattab wafat, lalu dimakamkan dan masyarakat yang mengantarkan jenazahnya meninggalkan makam. Namun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu memilih bertahan. Ia mengawasi kubur untuk mendengar percakapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan malaikat-malaikat kubur. Umar bin Khattab pun didatangi oleh malaikat Mungkar dan Nakir dan ditanya mengenai siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Kemudian Umar menjawab, "Hai malaikat, kau tak sadar bertanya kepada siapa? Kau bertanya, siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Hei, aku selama ini berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu
Kau bertanya, siapa Tuhanku dan siapa nabiku? Wahai malaikat, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu? Umar pun bertanya balik kepada malaikat, dan kemudian wajah yang menyeramkan keduanya akhirnya menjadi lebih baik wajahnya. Umar menyuruh malaikat maut untuk mengganti wajah menyeramkan seperti itu dengan wajah yang lain. Umar berkata, aku Umar bin Khattab saja takut melihat wajah kalian. Bagaimana dengan umat muslim lain yang lemah? Ganti dengan wajah yang lebih bagus. Dan sejak saat itu malaikat Mungkar dan Nakir pun menampilkan wajah yang lebih ramah kepada jenazah baru dari kalangan orang yang beriman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Mungkar dan yang lainnya adalah malaikat Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini? Maka Nabi Muhammad menjawab, sebagaimana ketika di dunia aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburannya diperluas 70 kali, 70 hasta dan diberi penerangan, dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, aku pulang ke rumahmu untuk memberitahu keluarga. Keduanya berkata, tidurlah sebagaimana tidurnya pengantin baru. Tidak ada yang dapat membangunkan kecuali orang yang paling dicintainya sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya. Bila yang meninggal adalah orang yang munafik yang menjawab, maka jenazahnya akan dihimpit. Kemudian tulang rusuknya berserakan dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah membangkitkan dari tempat tidur tersebut. Kisah tentang orang beriman yang menjawab dengan jawaban seperti Umar, tak sedikit banyak ulama yang meriwayatkan kisah-kisah seperti itu. Salah satunya adalah Yazid bin Harun yang sewaktu-waktu ditanya kedua malaikat tentang siapa Tuhan dan nabinya. Beliau menjawab, pertanyaannya seperti ini diajukan kepada aku, sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawaban kepada banyak orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawa meriwayatkan bahwa ada golongan orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir. Mereka adalah syuhada. Itulah sedikit kisah tentang Umar bin Khattab yang karakternya berani dan tegas, yang tak berubah bahkan sampai beliau di dalam kubur. Demikianlah kisah singkat Umar bin Khattab, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.